Gen 98,7 FM. Akhirnya kita sudah kedatangan artis pilihan Gen bulan ini. Ada Lyodra. Ini mic-nya boleh di setting. Maaf. Iya. Halo. Kurang ini. Lyodra ini. Boleh. Nah, gitu. Enak gak? Enak. Oke. Jadi akhirnya kita kedatangan lagi Lyodra yang baru rilis lagu baru ya. Betul. Panggilnya bukan Lyodra dong. Sang Dewi. Gitu. Atau panggilannya Leondra. Bodohnya aku ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Lyodra soal single barunya. Tapi sejam pertama ini kita mengizinkan lo untuk request. Oh, aku yang request. Lagu apa supaya kita tahu belakangan Lyodra lagi dengerin lagu apa aja sih gitu. Atau nasi goreng, cumi asam manis apa pengennya gitu. Pengennya sih gitu ya. Enggak ada dong. Lagi dengerin lagu apa nih akhir-akhir ini? Lagi dengerin boleh lagu aku nggak sih? Boleh. Banget rilis. Boleh. Udah masuk belum? Oh, yang bodohnya udah. aku. Udah bisa. Sorry, udah sering diputer lagi ya. Aduh, cinta banget deh kan. Marah ya. Mau request lagi itu? Iya boleh. Bodohnya aku. Itu dulu aja, itu dulu. Satu-satu. Oke. Bodohnya aku yang dirilis kapan sih ini sebenarnya? Baru dirilis fresh banget 22 Agustus. Buset. Baru banget, fresh from the oven kan. Lumayan ini juga kan lo akhir tahun lalu lu rilis album kan ya? Yes. Album sekarang udah punya single baru lagi yang akan menjadi single untuk next album dong harusnya ini. Apa gimana? Lihat nanti deh. Oke. Kita sih berharapnya lo bocorin di sini karena kita pengen FYP. Siap, langsung. Ini punten baru banget rilis soalnya. Jadi untuk album masih benar. Fresh kata. Iya, masih fresh. Satu single dulu katanya. Baru promo deh. Lumba aja. Oke. Kita tadi sebenarnya udah rencana semalam pas kita datang ke studio, kita pakai jaket kulit hitam yuk biar kayak preman di video klipnya. Waduh. Tapi kok enggak pakai jaket kulit jadinya? Tadi kita pikir panas enggak tahu hujan gerah. Jadi sama satu kita takut terlalu mendalami peran. Habis siaran kita masih jadi preman takut. Takut menghayati ya. Sangka preman beneran. Iya. Oke, lagu berikutnya Lyodra mau kita sebenarnya ngebebasin sih lu mau request lagu Indo atau lagu luar. Kita mau puterin lagu Mandarin juga boleh ya? Boleh ya? Boleh. Womanci. Bukan ya? Itu judulnya apa sih? Niwen. Oh ya. Kak ngomong apa sih Kak? boleh lebih jelas. Sorry. Itu tadi Niwen apa tuh? Niwen. Wo ai. Niong. Itu lagu yang sering lo nyanyiin kan? Iya, kalau di wedding. Di wedding kan? Sampai sekarang masih? Masih. Jadi on demand request tuh itu ya, lagu itu ya. Tapi emang kalau di resepsinya yang Mandarin emang itu lagu wajibnya ya? Sebenarnya nggak semua, cuma kalau misalnya ada request berarti pengen banget bawain lagu ini kali ya kliennya gitu. Tapi kan itu udah lumayan jadi akhirnya jadi salah satu request yang lo sering bawain gitu ya. Momen pertama kalinya ternyata market wedding Chinese ini suka sama lagu ini aku bawain itu pas kapan? Sebenarnya kan dulu Kak, sebelum aku di Medan, nah aku tuh juga nyanyi kan di Medan. Jadi sering masuk ke segmen wedding Chinese gitu. Jadi pertama kali aku tahu lagu itu kayaknya di Medan waktu aku SMA kayaknya. Jadi liriknya request sekarang gitu. Lo hafal lirik dari awal sampai habis tuh hafal? Hafal banget. Artinya tahu kan, wah ini kayak I love you gitu kan. Nggak, semua lagunya. Iya, semua lirik tahu. Iya, artinya. Iya. Niwen. Ai. Wah. Kok jadi remix? Lo pernah nyanyi di Cinanya langsung nggak? Belum lagi. Oh, belum pernah ya. Lagi. Nih pas kita ada spesial nih buat lu. Enggak. Tapi itu menarik. Berharap lagi aku. Kalau Kemal itu spesialis MC pernikahan. Harusnya sih lu pernah satu acara harusnya sama Kemal penyiar kita ya. Benar. Lumayan tuh duitnya ya, gede juga itu ya. Apanya nih duit? Aku sih berharap itu jadi tandemannya kalau pakai Kemal nggak bisa gitu udah siap sebenarnya. Tapi susah sih ya. Berarti hampir minimal sebulan sekali manggung di Surabaya ada lah ya. Ya ada. Apalagi kalau ada wedding season gitu. Seneng nggak? Maksudnya manggung wedding? Apa lebih seneng festival atau lebih seneng acara corporate gitu? Lo paling favoritnya semuanya kok. Seneng semuanya. Cuma kan mungkin beda-beda. Kalau wedding tuh kan lebih namanya kan hari bahagia seseorang. Jadi kita juga ikut lebih apa ya?
tanggung jawab juga gede gitu. Oke. Kalau nyanyi di wedding juga, lu ada lagu lu nggak yang lu nyanyiin? Ada. Lagu yang mana? Sang Dewi. Ada lagu Malu-Malu Tapi Nyaman juga, tergantung requestnya. Oh, itu masih di setlist ya. Setlist juga masuk. Oke. Nah, kalau sekarang mau request lagu apa? Oh, kirain lagu Niwan Woai. Mau? Nih. Boleh kita puterin. Ayo. Bener ya? Bener. Versi Teresa Tang. Boleh. Bener lagi. Iya, tahu. Niwen. Gak tahu. Gak tahu liriknya. Spesial cuma di Gen FM Sinwen. Betul. Kita akan putarkan lagu wajibnya Lyodra nih yang cuma untuk Lyodra. Ini untuk Lyodra. Versi Teresa Tang. Teresa Tang sih bilangnya. Teresa Tang tapi enggak tahu. Kita puterin ya. Gen On Talk. Baik lagi di Gen 98,7 FM masih ada Lyodra. Yay, halo. Untuk pertama kalinya Gen FM muterin lagu Mandarin karena Lyodra ya, spesial artis pilihan Gen bulan ini. Betul. Tapi emang secara panggung lo itu lumayan lebar ya, dari acara pemerintahan, festival, acara ini kedatangan Paus. Gokil. Nah, maaf tapi kalau untuk request lagu religi belum bisa. Ya. Habis ini jangan request. Aku mau request lagu religi. Nanti dulu sebentar. Okay. Nah, waktu nyanyi dalam kondisi kedatangan Paus di GBK waktu itu gimana, Li? Waktu itu benar-benar nggak kerasa, ternyata itu setahun yang lalu. Iya benar. Dan waktu itu aku masih sama Paus Franciscus. Paus Franciscus ya, betul. Iya. Dan sekarang beliau sudah wafat ya. Betul. Ya. Tapi rasanya benar-benar sampai sekarang masih ada di hati dan kayaknya bakal menjadi momen yang nggak akan bisa dilupakan karena itu benar-benar merinding banget, Kak. Yeah. Itu banyak banget kejadian. Waktu misanya, kita nyebutnya misa itu juga waktu itu lagi hujan kan, GBK gitu ya. Tapi kita waktu itu doa 10 kali Salam Maria, tiba-tiba langitnya clear dan bersih banget. Itu juga itu sebelum misa. Dan lebihnya lagi aku bisa nyanyi, terus aku juga bisa dapat blessing langsung dari Pop karena kan aku bawa persembahan itu kan. Jadi berkati gitu pas Popnya juga sudah pergi meninggalkan GBK, kita juga diberkati gitu. Jadi rasanya benar-benar merinding banget. Itu dikasih tahu lu akan nyanyi di situ minus berapa atau udah lama? Kayak dadakan kah atau lu udah tahu sebelum-sebelumnya dan udah prepare secara matang gitu? Karena aku tuh sebenarnya udah dapat kabar katanya Paus Franciscus bakal ke Indonesia gitu. Tapi aku nggak tahu pastinya kapan. Tapi waktu itu aku beberapa bulan sebelum itu aku bilang ke bapakku, kan kita kalau misalnya perlu penyanyi atau butuh aku siap untuk melayani, aku bilang gitu. Kita bilang ke pastornya kita lah, romonya kita di gereja gitu. Dan ya Romo menyampaikan ke Jakarta gitu. Anakku siap nih kalau butuh untuk nyanyi gitu ya. Padahal gereja lo di Medan? Enggak dong, di Jakarta. Di Jakarta juga. Oke. Terus akhirnya panitia bilang mau banget dong kalau Lili mau gitu, kita mah senang sekali gitu. Boleh. Padahal sebenarnya kalaupun aku nggak nyanyi pasti aku akan misa. Pasti akan datang juga gitu ya. GBK, gitu. Ya. Jadi experience-nya berbeda gitu ya. Dapat point of view dari seorang yang menyanyikan lagu di sana dan kesempatan bisa ketemunya itu ya. Soalnya kalau dari cerita teman-teman gue yang Katolik, nggak semuanya bisa datang juga karena kapasitas kan. Iya kan. Dan ada juga yang nggak di dalam GBK-nya tapi di stadion lain di luar juga ada. Dan lo nyanyi langsung di depan pausnya. Gile juga. Merindingnya lebih merinding itu apa ditonton sama juri idol? Beda. Lebih merinding yang itulah yang sama Paus lah. Itu kan emang itu kan beliau juga salah satu tokoh dunia. Emang masuk salah satu tokoh dunia yang dari kesederhanaannya dan dari semua kegiatannya dia, kesederhanaan dan pembawaan ini kan memang menginspirasi banyak orang gitu. Bisa dibilang berarti ini salah satu pencapaian terbesar lo di musik nggak sih? Soalnya lihat di Instagram lo juga foto itu lo pin kan? Iya kan? Betul. Gila. Karena emang itu merinding banget sih, Kak. Itu benar-benar. Udah di GBK pula lagi di stadion. GBK gitu. Iya. Tapi deg-degan apa kayak udah yakin gitu pasti bagus? Deg-degan dan aku mau nangis lebih tepatnya. Kenapa? Ya, karena nggak pernah ngebayangin aku bisa nyanyi, karena gini ya, orang susah banget juga bisa ketemu aja susah gitu. Bahkan di situ juga banyak sekali
Romo, biarawan, biarawati dan lain-lain semuanya juga pada ikut datang tapi nggak ketemu gitu. Aku udah nyanyi, diberkati langsung, ketemu langsung, ngobrol langsung sama Bapak Paus Fransiskus kan. Nice. Momen itu yang mahal. Sedikit cerita dari Lyodra ya. Tapi masih ada satu lagu requestan lagi nih. Request apa lagi nih? Bisa putar. Aku mau request Adu Rayu. Boleh. Adu Rayu tuh Yovie Tulus ya. Widianto, yes, Tulus. Tulus, dan Yovie Widianto. Glenn Fredly. Kenapa Glenn lagu Fredly. ini? Aku suka banget lagu ini, suka banget karena lagunya manis banget dan adu rayu aja gitu kan. Oke. Siap-siap kita dengerin langsung Adu Rayu nih requestan dari Lyodra, artis Yes. pilihan Gen bulan September ini. Let's go. Gen on Talk. DJ Sore di Gen 98,7 FM masih bersama dengan artis pilihan Gen bulan September ini, Lyodra. Sebelumnya kita ucapin selamat ya udah menjadi artis pilihan Gen bulan ini. Betul. Thank you. Terima kasih udah mau datang ke studio kita. Terima kasih banyak. Kita atur jadwal untuk Gen on Track barengan Lyodra juga ya, Sobat betul. Gen. Jadi tungguin aja tanggalnya kapan. Ini seseorang yang gak sembarangan. Yeah. Selain pernah nyanyi di depan Paus langsung, beliau juga adalah seorang yang nyanyiin soundtrack film Disney. Idih. Gokil. Apa sih? Keren banget ya. Apa yang Maksudnya, belum kecapean, belum kesampaian apa sih? Terlalu random ya, jawabnya banyak banget ya. Iya. Dari nyanyi kawinan, Iya, resepsi, benar. depan Paus Fransiskus sampai Disney. Ame kawinan. PKI ya kawinan. Banyak banget loh yang si Disney gimana cerita? Setahu gua Disney tuh lumayan ini tuh lumayan ketat lah soal regulasi dan lain-lain. Gimana waktu lu ngejalaninnya? ini juga project yang lumayan dadakan waktu Oke. itu karena ternyata kan Moana mau rilis nih, Ya. jadi udah mau rilis terus habis itu mereka carilah siapa yang kira-kira bisa ngisi soundtracknya gitu. Terakhirnya aku dikabarin sama label aku kalau Oke. mereka approach kamu gitu, kamu mau nggak gitu? Ya mau banget dong. Aku juga kan pencinta dan pengikut film-film Disney dan siapa sih yang nggak mau? Apalagi Disney kan emang udah kayaknya soundtracknya tuh udah melekat banget gitu, Ya. beda gitu kan. Terus aku mau, akhirnya kita langsung rekaman vokal itu jauh di sana judulnya. Oke. Yang approve kamu nih sebenarnya kita dapat info A1 aja. Oh. Jadi yang pilih kamu tuh ternyata Mau adalah anaknya langsung ya katanya? bukan. Dwayne Rock Johnson. Masa iya. Mau nggak ya? Mau ya? Enggak ya. Tapi emang persis seperti Moana, lu sendiri emang hobinya pantai dibanding gunung? Aku tim pantai. Kalian kakak tim apa? Gue Gunung gue. Oh ya? Iya, gue suka tapi lebih tepatnya gue lebih suka kota sih gue. Gue city boy gue. City Boy. Tapi kalau liburan dibayarin sama orang gratis, gue mau mana aja pilih, bebas. Cuma aku juga nggak nolak ya kak. Gue pantai gue kayaknya. Pantai lu. Pantai ya? Pantai, Iya pantai gue. Dia sebelum rambutnya kayak gini, gimbal dia dulu. Enggak saya. Iya. Kepang kuta gue sebelum ini. Oh kuda. Kepang kuta. Beli. Apa yang spesial dari pantai nih? Kenapa lo milihnya pantai? Apa ya, enak aja gitu kalau healing gitu ya, butuh ketenangan dan damai gitu, kayaknya ke pantai aja lah, kan cepet juga ya kak aksesnya, bisa Iya. mana-mana banyak. Iya. Kapan Kalau terakhir gunung kali ke pantai dengan kesibukan lu sekarang? Kapan terakhir? Baru kemarin, aku dari Bali kemarin, Oh, gitu. kemarin di Bali. lagi Emang manggung terus manggung, extend oke. gitu, sehari doang sih. Ke pantai di mana? Waktu di Bali hangout di mana nih, Lyodra? Ih, aku tuh kalau ke pantai di Bali di mana ya? Nusa Dua paling. Oke. Di daerah Nusa Dua, yang dekat sama hotel aja sih, yang belakangnya udah ada hotel. Yang apa? Tahu gue tuh lu nginep di ITDC kan pasti Wih. sekitar situ, yang private pantainya. Ya, Iya bener. bulan lalu juga gue kesana. Boleh tahu kesana abis itu nikmatin pantai ya? Sempet sepedaan. Yang lain masih pada tidur, gue sepedaan sendiri di ITDC. Sorry. Tapi itu jadi tempat Iya. destinasi acara-acara, soalnya kan bikin di situ kan. Tapi pantai juga masih bagus juga ya. Enak kalau di Bagus, karena di enak. private kalau Iya. di Nusa Dua itu. Nah, dengan kesibukan lu juga, sekarang kan lagi tren padel juga nih. Iya. Lu main juga nggak? Main-main. Main juga? Cuma nggak jago ya, mohon maaf. Baru mau diajakin Hah? lawan satu. Aduh, takut Jago banget. deh. Kacau. Oh di, ya? di sini nih Patra Gumal ya, dibandingin semua penyiar-penyiar di Semua karyawan, semua semua karyawan karyawan. Mahaka Radio Integra, dia udah pegang piala. Piala apa dulu ya? Pialanya piala juara satu futsal tapi. Salah. Salah dong. Nggak, maksudnya di kantor ini nggak ada yang jago intinya sih gitu. Iya. Tapi rutin, main rutin. Enggak.
Cuma enggak? kalau diajakin doang dan kalau sempat. Sama siapa lo main biasanya? Biasa sama Davina aku. Oh, lu Davina geng kan Davina. sahabatku. Mm-mm. Ya biasa sama dia. Kalau Kenapa? Davina Salam. Nggak apa-apa. Enggak. Kenapa ya? Tapi dia Davina versi film Ipar Adalah Maut ya. Coy, lu ya. coy. Enggak kok Kayak kan maksud nih. gue soalnya waktu itu ditanya sama Patra kan main padel. Terus gue tanya, "Lu mau enggak main padel?" Gue mau main padel kalau misalnya gue lawannya lawan Davina Karamoy. Oh. Itu challenge aja tapi Davina. jangan dong Dia takut. jago tau. Jago ya dia. Jago. Jago, Tiap hari jago. main. Lu sendiri olahraga gak sih? Aktif gak sih? Olahraga. Hobi lu apa di olahraga? Sebelum padel ya? Iya, sebelum padel aku badminton. Oh, anak ada olahraga badminton. raket ya. Cuma aku Iya. lebih suka badminton daripada paddle sebenarnya. Oh ya? Paddle tuh menurutku lebih gampang lebih friendly daripada tenis. Cuma tetap aja masih agak kan dia masih ini kan Iya, pegangan kan. Iya. Nggak bisa pakai gini. Pergelangan ya kalau Iya. karena lu terbiasa raketnya Iya, ini. raket aku terbiasa. Kagok emang. Iya. Kagok, itu susah kagok. sih. Iya, iya. Apalagi yang biasa main padel balik ke badminton juga kagok lagi Kagok tuh. lagi ya? Kagok Gue lagi. banget tuh iya. Lu banget tuh. Iya, iya. Terus sekarang lagi ngapain aja berarti Li, selain manggung ya? Manggung, Kalau off olahraga. gitu ya? Iya, kalau off. aktivitas sehari-hari selain manggung. Balik ke Medan masih? Oh enggak lagi. Oh, enggak ya? Karena kebetulan keluarga udah for good di sini. Oke. Cuma kalau kakek nenek masih Ya. di Medan gitu. Kalau ke Medan apa yang dikangenin banget dan akhirnya harus dicoba lagi gitu? Teman-temanku sih, teman-temanku kan masih banyak di sana karena kan aku lahir sampai SMA aku di sana Ya. gitu. Terus makanannya juga. Makanannya maaf ya, tapi ya makanannya emang enak ya. Emang beda ya. Nggak beda, nggak usah dijelasin lah ya. Iya sih, kalau Iya, tapi itu enak banget, yang itu enak banget gitu. Duren. Durian aku nggak suka. Oh, lu gak makan duren? Enggak. Wah, orang Medan gak makan duren. Kakak makan durian? Biasa aja. Tapi Biasa kalau aja. ada dihidangin boleh. Makan ya? Iya. Nggak nolak ya? Nggak nolak. Nolak. Iya Tapi benar. nggak nyari. Nggak nyari, iya benar. Iya. Gue sih lebih mie Bangladesh ya gue. Iya sih. Berarti udah cobain yang itu belum? Agam. Ya. Udah. Oh udah. Mantap. Mantap ya? Mantap. Double deh makan Iya. setiap hari deh. Gue telurnya 4 ya kan, soalnya kan lagi latihan fisik aderai. Butuh protein ya. Percaya banget. Protein aja olahraga nggak? Percaya. Jadi ngapain lagi Li? Ada hobi baru yang lu temuin gak? Atau ini kan pasti nyanyi terus juga bosen juga kan? Itu sih paling cuma kayak olahraga, pedal. Oh, tapi aku tuh suka ini nongkrong gitu kayak sama teman-teman masih suka jalan. Iya. Atau nggak nonton apa gitu. Nggak main Roblox, soalnya gue liat sekarang banyak Aduh, enggak lagi. musisi-musisi yang lagi pada main Roblox. Tidak, tapi banyak yang nawarin Oke. teman-temanku. Iya. Nih, coba download Roblox. Oke. Terus lo main di mana? Iya sama bocah-bocah, tapi lo diajarin sama bocah-bocah, pada jago banget katanya gitu. Terus ngapain? Kita banyak di sana, kalau bisa gereja, bisa Iya, bener. bisa ke gunung, bisa Bener. kemana gitu. Bisa Bener. konser pula lu. Bisa Bisa konser, konser. iya. Hah, ngapain sih kalian? Nggak apa-apa nih, seru banget, cobain deh gitu. Tapi aku emang bukan gamer Oh, ya. lu gak anak. Jiwa Iya gue sih. nggak gamer kak, Iya, jadi iya, nggak iya, bisa. iya. Padahal kalau ini kan ada aktivitasnya banyak banget ya benar. Naik gunung apa. Orang Iya. demo aja kemana ada di Roblox ya. Ada demo di Roblox. Iya, loh bener. kemarin. Demi apa? Iya. Orang bikin demo juga di Roblox, aneh-aneh banget. Oke, abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Lyodra, Sobat Gen. Jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Gen on Talk. DJ Sore Gen 98,7 FM masih bersama dengan Lyodra di sini dan waktunya kita masuk ke segmen Intipedia. Yes, jadi kita ngintip dari akun Twitternya. Berarti lu masih aktif di Twitter apa sekarang udah nggak? Enggak lagi. Itu ya akun Twitter aku tuh Lyodra beneran, @Lyodra beneran. Yeah. Terus bio-nya tuh kayak mencoba untuk aktif karena aku udah jarang banget di situ. Oke, ini kita ini di browsing postingan lu tahun 2023 sih. Iya. Udah siap? At I'm Lyodra. Nggak siap. Kita verifikasi dulu nih at I'm Lyodra, akun lu bener. Iya. Di tweet dari jari lu sendiri ya berarti ya. Tanpa tekanan dan tanpa paksaan. Ya mungkin hilaf. Oke, postingan yang pertama. Jejak digital di November tanggal takut banget. 15 2023. Demi apapun, mimpi ketemu Taehyung, ngobrol terus dipeluk. Apakah Lyodra bener seorang ARMY? Aku suka banget Taehyung. Tapi Oke. kalau ARMY, tapi bukan yang kayak apa ya, die hard fan of BTS gitu. Oke, juga iya. bukan yang fanatik banget lah. Iya. Cuma aku suka adore aja gitu Oke. sama Taehyung. Karena jawline? Karena Karena apa? karena Senyumnya? karena
Apa ya? Emang- Pesonanya kali. Emang Aduh. Kadang-kadang kalau saya nggak bisa dideskripsiin. Iya. Makasih ya. Iya. Tapi kayak yang penting Dami Ungker aja gitu. Udah pernah ada kesempatan nonton langsung? Belum lagi. Kan belum. Baru selesai. Wamil. Wamilnya baru selesai. Iya. Kemungkinan bakal tur lagi mungkin kayak tahun depan katanya Kali kan. amin ya, amin, Iya. amin. Tapi lo sendiri emang penonton drakor atau pendengar musik Korea nggak? Aku cuma dengerin Blackpink Oke. dan member-membernya dan ya BTS gitu sih. Nonton filmnya? Nonton film juga kalau terlalu. lagi yang hype aja apa gitu ya. Oh. Apa terakhir yang masih diinget? Nonton apa ya? Lupa ya? Lupa lagi. Tapi ini aku juga suka Apa? aktris Han So-hee. Han So-hee. Han So-hee. Itu film atau series dia di Iya. itu pasti aku tonton sih. Soal- Squid Game. Squid Sekali. Game. Oh iya benar. Terakhir, Iya, iya, tuh. iya, iya. Terakhir ya. Oke. Kita coba dari tweetnya lagi di ini sehari sebelumnya ya, 14 November 2023. Tweetnya adalah udah diprioritasin, kemana-mana ngabarin, perhatian banget, selalu usahain ada buat dia, udah dikenalin ke keluarga, ujung-ujungnya nggak dianggap, kan? Titik. Kan apa nih maksudnya nih? Kan? Gitu. Tapi kan benar, Kak. Iya sih. Benar sih. Iya sih. Kan apa nih? Kan bersyukur dong bisa juga Iya. lanjutannya. Kan asik Iya. gitu. Kan anjing. Ini berarti nih ya, kita pengen nanya dari seorang Lyodra. Kalau ada orang di luar sana yang lagi ngalamin posisi seperti ini, nasihat dari Lyodra adalah, silakan ke kamera. Ya. Ini nasihat yang bener ya. Iya. Aku akan kasih petua yang bagus gitu. Kalau misalnya udah tidak dianggap, sudah tidak diprioritasin, udah nggak ada effortnya lagi, tinggalin aja nggak sih? Kalau nasihat yang nggak bener, Nasihat gak bener, kalau lo masih cinta nggak apa-apa. Sampai sakit. Makan tuh cinta. Lahir bulan apa? Apanya? Lahir bulan apa? Aku Juni. Gemini. 21 Juni. Wah, Gemini juga ternyata. Segrup sama Ahmad Dhani ya. Sama Yura juga sama Raisa ya. Masuk grupnya ya, grup Masuk. WA. Oke. Di hari yang sama, Ya. kita coba Intipedia lagi ya dari Twitternya lagi. Ya. Oh, ini nggak ada hubungannya sama tadi nih. Nggak ada. Kenapa ya orang-orang susah banget nyebut namaku? Lyodra ngap Lyodra, bukan Leondra, apalagi Lyodora. Tuh. Iya benar. Tapi emang susah kan, namaku kan dari dulu, dari aku SD sampai SMA, apalagi sekolah lah ya. Ya. Guru-guru aja susah. Maksudnya Mungkin susahnya pronounce- karena LYO ketemu LYO kali kagok mungkin guru. terus dra kali ya, Lyodra, Lyodra gitu, iya. kayak nyambung ya gitu. Ini nama apa sih? Gitu. Panggilan-panggilan aneh yang lo pernah dengar selain Leondra itu ada apa lagi? Kan biasa orang tuh Leondra, Oke. Lidora, terus Leodora, Eodora, terus kadang tapi ini diplesetin sih kayak deodoran kayak gitu, kayak gitu-gitu. Oke. Terus laundry, Jadi lawan. nggak ngerti, Boleh. ngerti. Sengaja nggak ada yang panggil Bambang. Jauh banget. Aduh, jangan. Kalau salah manggil pernah nggak kayak Tiara Andini ya gitu. Oh, pernah. Iya, gimana? Kayak waktu itu ada minta foto Oke. gitu. Kakak Tiara misalnya gitu ya. Kak Tiara foto dong, terus kayak siapa gitu. Ada yang itu salah nama. Ada yang kayak kak aku tahu kamu siapa tapi aku lupa nama kamu siapa. Aku boleh minta foto nggak? Suka ada tuh. Ya udah diajak fotonya tetap ya. Gak apa-apa di sini. Ya. Mendingan gitu apa salah spelling nama? Kayaknya nggak dua-duanya ya. Enggak dua-duanya ya. Cuma kita tahu maksudnya kalau mau foto ya udahlah. Iya. Direspon aja. Iya benar. Oke lah, siap. Abis ini kita pengen ngobrolin lagu terbarunya Lyodra ya, Sobat Gen. Betul. Artis pilihan Gen bulan ini yang baru saja ngerilis lagu Bodohnya Aku. Wah, sebodoh apa nih? Aduh. Abis ini Sobat Gen jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Gen on Talk. Artis pilihan Gen untuk bulan September 2025 masih ada Lyodra di Gen 98,7 FM. Yes, sebagai artis pilihan Gen bulan ini kita ucapkan selamat. Jadi hampir Thank 1 jam you. sekali lah lagu lu kita puter Ya. selama September ini. Iya. Dan kita selalu kasih tahu ke artis pilihan Gen yang datang ke program kita ya.
karena kita suka putar lagunya setiap jam, kita tuh selalu harus nyari info-info soal lo untuk kita present. Ya. Nah, jadi kita biasanya nyarinya dari sosial media. Jadi kalau misalnya ada Instastory terbaru dari Lyodra, itu pasti kita bahas. Iya benar. Iya, jadi sering-sering ngepost ya Iya. ini ya. Supaya kita ada materi siaran. Kayak bahkan kayak ini dia weekend ini manggung di sini, kita suka bacain tuh. Iya. Oh, oke, Iya. oke. Bener. Nah, So nice. hari ini kita juga pengen tahu soal Bodohnya Aku. Ini lagu yang bikin siapa, Li? Ini aku yang bikin, aku sama Kak Clara Riva sama kakak-kakak dari Sik. Oke. Jadi Marco. musik, Ya. Marco. Kitut. Iya, Kak Kitut. Kitut. Oke. lirik, musik semuanya ada elunya juga berarti. Oke. Siapa berarti Apanya ya? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Hmm. Siapa yang bodoh adalah orang-orang yang bertahan walaupun sakit. Aduh, potongan lagi tuh buat Evi. Bukan. Apa? Standar Gemini. Ah. Ngerasa korban. Coy. Padahal pelaku biasanya Gemini mah berasa korban terus. Kenapa sih Kak? Ada masalah apa sih sama Gemini? Banyak. Bercanda. Tapi suka dapat stereotip itu dari Gemini nggak? Iya lagi. Iya. Kenapa ya? Ya karena nggak ngerasa kalau Gemini tuh begitu, Lyodra. Yalah. Seringnya. Tapi kalau si lagu sendiri gimana? Lo bikinnya waktu itu pengen temanya dulu dapet ya, atau karena musiknya udah ada akhirnya ini cocoknya begini, lagu agak Atau ini ya cinta. kepikiran potongan liriknya Iya, gitu. yang mana dulu waktu bikin proses Kita lagu? waktu itu melodinya dulu, terus kalau udah dapet baru kita masukin liriknya gitu, dan baru kita pilih story apa ya pengen kita angkat gitu di lagu ini, cocoknya apa, dan kita kan ini kan lagunya galau gitu, tentang apa ya gitu. Bodohnya aku kali ya Kak, waktu itu aku bilang gitu, karena kan banyak orang yang di situasi yang udah sakit juga tapi tetap memilih untuk sama dia gitu, dan tetap aja tuh ngerasa kayak ya paling nanti dia akan berubah kok, pasti dia akan cintain aku lagi kayak dulu kayak gitu, walaupun sebenarnya udah nggak cinta ya sebenarnya gitu. Jadi sebuah kesalahan ya kalau berharap suatu saat dia akan jadi lebih baik. Ini nih aku Iya. kesalahan, tapi banyak yang berubah juga sih sebenarnya. Iya sih. Kayaknya iya nggak sih? Nggak tahu deh. kayak tapi tergantung juga seberapa sering Oke. dan seberapa mentolerirnya kamu kali ya. Kalau udah nggak tolerir lagi ya nggak bisa dikompromi lagi, ya udah nggak sih. Apa yang nggak bisa dikompromiin dari pasangan lo? Ini udah batasnya, ini udah red flag nih. nih. Iya. Red flag ya. Mungkin Jalan pakai baju V-neck masih oke ya? Oke nggak? V-neck sedada. Udah bukan nyamannya. Ya, siapa tahu menurut gue nggak apa-apa. Masalah, boleh dong. apa ya? Mungkin kalau misalnya selingkuh tuh pasti udah nggak banget. Udah pasti tuh. ya. Terus habis itu Abuse juga enggak ya pasti Iya dong. kan. Itu udah pasti Semua ya. kekerasan lah ya Enggak ya. Terus udah nggak bisa support lagi kali ya, udah nggak bisa sejalan lagi, karena kan kayak misalnya aku gitu kan banyak yang dikerjain, kadang tuh orang nggak bisa sepenuhnya mengerti dan Lagi lu peka. weekend kerja lah ya. Iya. Nge-like foto mantan boleh atau enggak? Iya apaan? Weh. Nggak usah. Biar apa? Oh, biar. Gak usah nge-like deh. Masih follow akun mantan di Instagram boleh atau enggak? Aduh. Apa standarnya harus ngeblok? Iya. Kalau kataku sih report ya. Oke. Enggak, it's okay, enggak apa-apa. It's okay, Nggak nggak apa-apa. Nggak apa. Oke. Nggak apa-apa, tapi lihat aja nanti. Gini, Enggak apa-apa, lihat aja nanti gitu. di feed masih ada mantannya belum dihapus, oke atau red flag? Kalau nafasnya itu tuh sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Kayak gitu tuh. Sebaiknya sih enggak ya. Sebaiknya Oke. enggak. Karena kan lo kan ada yang baru gitu. Iya. Kayaknya lebih etis aja, lebih ya gitu. Kayak bahasa ini, lu nyadar dong. Tapi enggak bakal disuruh kok. Iya. Tapi lo sadar dong, Iya, gitu. peka dong. Peka Nah, dong. itu Iya, dia. ada fitur archive kok bisa kok kalau lo Kalau masih tangan lo nggak bisa sih nih. Itu udah lebih tuh, Mbak. Canda. Iya. Kalau lu proses bikin lagu gimana sih, Li? Datang ke studio musik, humming terus nulis atau gimana, atau by request musiknya udah jadi baru lu bikin musiknya? Biasanya kita ada referensi kayak misalnya nanya, "Li, lagi suka lagu apa?" Oke. gitu.
Terus aku pengen kayaknya lagunya seperti baba-baba gitu-gitu. Terus habis itu moodnya mau kayak gimana gitu-gitu. Terus habis itu biasanya Kak Kito tuh yang main-main aja gitu, main-mainin. Terus ini enak nih gitu-gitu. Lo lebih sering yang mana? Yang tiba-tiba nyatet penggalan lirik yang lo ingat atau lo kepikiran terus taruh di notes yang ada di handphone lo, atau humming nada yang tiba-tiba kepikiran? Humming tiba-tiba nada yang kepikiran. Oke. Jadi banyak sebenarnya nih. Boleh dengar. Atau lo pernah ngedapetin satu lirik yang kayaknya oke nih terus gue simpen di notes handphone gitu? Ada. Berarti isi notes lo banyak ya kalimat-kalimat. Ada. Yang pengen lo masukin ke lagu-lagu lo nanti. Tulis aja dulu, mumpung ingat, siapa tahu nanti kepake. Gitu. Tulis bayam 3 ikat. Bukan dong. Tapi gitu kalau lo sebagai yang bikin lagu, siapa penulis lagu Indonesia ya yang menurut lo gila nih kok bisa ya nulis kayak gini gitu. Harusnya tuh standarnya kayak gini nih. Lagu acuan lo banget gitu. Iya. Sebenarnya apalagi sekarang tuh udah pada keren-keren ya. Jago-jago ya? Juga udah, apalagi anak-anak muda sekarang gitu-gitu udah pada jago-jago. Cuma yang aku suka kadang nggak habis pikir tuh Mas Yofi sih. Yofi Widianto. Ciptaan lagunya kan banyak banget ya. Yeah. Terus udah jadi khasnya banget Mas Yofi nih, lagunya Mas Yofi nih pasti, dan selalu jadi aja tuh gitu. Iya benar. Makanya banyakin pengalaman. Oh gitu ya. Pengalaman manggung. Benar lah. Pengalaman tuh manggung ya. Iya, Mas Yofi kan dari dulu udah ngeband. Iya benar. Jadi pengalaman udah bermusik gitu, Li. Berpuluh-puluh tahun ya Kak ya. Iya, berpuluh-puluh tahun. Jam terbang mah enggak bohong, Li. Oke, Jam siap. terbang. Enggak ada sapu tapi nyapu semua. Senior bro. Suka deh. Senior bro. Suka deh. Nah kalau lu sendiri, Li, emang belakangan lagi ngerasain apa? Kenapa jadi harus bodohnya aku? Oh, enggak melulu soal tentang pengalaman pribadi sih. Cuma lagi pengen moodnya itu seperti itu karena waktu itu kan kita lagi ngebuatnya pas workshop lagu galau. Jadi aku angkat tema yang sebelumnya aku belum pernah di lagu-lagu sebelumnya gitu Kak. Dan bodohnya aku juga kayaknya banyak yang relate sepertinya gitu nanti gitu sih. Ini di sini kerja barengan sama Clara Riva dan Barsena. Gimana ceritanya kerja bareng sama mereka berdua? Itu bukan kali yang pertama kita, karena udah banyak beberapa lagu aku yang di album Melangkah juga kita kerja bareng. Tapi selalu seru dan selalu penuh cerita ya kalau sama mereka. Karena mungkin karena aku bisa curhat juga kali ya maunya apa. Jadi bareng-bareng tuh rasanya lebih puas aja, ada kepuasan sendiri gitu kali ya. Nice. Terakhir dari Lyodra, buat perempuan berarti khususnya ya. Yoi. Perempuan yang masih stuck dengan cowok red flag, apa yang mau lo kasih tahu? Apalagi nih bodohnya aku kan sebenarnya kan. Iya. 2 jawaban ya, jawaban benar dan jawaban tidak benar. Silakan jawaban benar dulu. Jawaban benar nih dengerin untuk cewek-cewek yang masih stuck. Jawaban aku yang nggak benar terus. Kalau misalnya kamu sudah terjebak di situasi seperti itu, cobalah lihat keluar lagi, dan untuk apa pertahankan orang yang nggak bisa menghargai kamu, karena kamu juga deserve something or someone yang benar-benar ngertiin kamu gitu. Dan jawaban yang nggak benar adalah ini nih yang ini nih yang FYP nih. Yang nggak benar adalah dari Lyodra. Kalau lo tahu dia red flag, ya, mending lo tinggalin atau lo juga ikutan red flag. Eye for an eye. Imbangi lah, gila. Imbangi. Iya kan. Kalau dia red flag, imbangin. Kasih Imbangi. Lama-lama juga jadi hijau sendiri. Sukses buat single barunya Lyodra. Thank you. Kita tunggu lagi karya-karya berikutnya dari Lyodra ya. Sukses. Terima kasih Lyodra. Sampai ketemu di Gen On Track bareng Lyodra ya. Yeah.